kita sudah belajar array, kita sudah belajar tipe data, kita sudah belajar string, number, bla bla bla, boolean dan sebagainya gitu. Ini belum mulai nih Bang, ini mau mulai nih. Saying ini udah mulai ya, gitu ya. Tadi mau sampai mana ya? Iya, kita sudah belajar hal basic lah. Nah, selanjutnya yang mau kita pelajarin bareng itu adalah control flow, yang dimana yang setelah ini pun juga merupakan materi-materi yang basic banget, basic sintaks yang dimana kalau kalian bisa menguasai basic-basic yang ini, gue cukup yakin berbagai jenis program teman-teman bisa bikin. Karena cuma diubah-ubah dikit, bla 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 gitu. Abangnya ada di YouTube buat yang baru belajar nggak? Nanti saya upload ya, gitu. Buat kelas harian dong bang, waduh belum sempet ya, mungkin di bulan Juli dan sebagainya. Bulan Juni cukup padat. Oke kita mulai. Jadi control flow itu apa sih? Jadi gini, kita bayangkan misalnya teman-teman tuh mau bikin sebuah software yang ada pilihan. Misal gini, jika misalnya nih, cons nilai aku sama dengan 100. Nah, gua mau nampilin kalau nilai akunya itu 100, maka gua akan nampilin, wah Anda cerdas, misalnya gitu. Nah, gimana caranya biar kita membuat sebuah kondisi atau kita bisa mengontrol jalannya sebuah program melalui JavaScript gitu. Nah, ada yang disebut dengan salah satu unsur atau basic daripada JavaScript ataupun bahasa pemrograman lain. Jadi control flow ini bukan cuma di JavaScript, tapi kalau lu belajar Python, Java, dan sebagainya, ini pasti ada. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Jadi control flow itu apa? Jadi code needs to make a decision and act accordingly depending on different inputs. Jadi maksudnya apa? Kode itu butuh membuat sebuah keputusan dan akan bekerja sesuai dengan atau berdepends atau tergantung dengan input yang dikasih. Misalnya, jika user nggak punya nggak punya cukup uang di dalam BCA-nya lah, gitu, maka aplikasi akan menampilkan bahwa e-wallet kamu butuh di top up. Berarti e-wallet tadi kenapa gue bilang My BCA. Misalnya OVO gitu atau GoPay gitu. OVO bayar ya atau GoPay gitu. Gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa kita harus membuat sebuah keputusan. Dalam hidup pun kita juga bikin keputusan nggak sih? Misalnya kayak gini. Jika aku seorang kapiten, maka aku akan berlayar. Lagu tuh ya. Yang lebih sederhana. Jika aku lapar, maka aku makan. Gitu ya. Jika aku sedih, maka aku akan menangis. Atau jika aku suka ngoding, maka nonton live Ruli. Misal gitu. Kita tuh banyak membuat keputusan-keputusan sebenarnya. Yang dimana itu implementasinya tuh bisa banget di bahasa pemrograman, di programming. Nih contohnya gini, control flow, namanya if else. Jadi kayak gini, if, dalam kurung, habis itu else. Ya kayak gini ya, bentar. Kekecilan kah tulisannya? Kekecilan nggak? Itu aplikasi apakah? Ini website ya. Jadi teman-teman bisa ngoding langsung di sini. Ini kekecilan nggak tulisannya guys? Enggak bang, aman ya? Nah, if dan else. Jadi cara bacanya misalnya, jika nilai aku sama dengan 100, maka yang nampil adalah, ye kamu mantap gitu. Kalau else, coba lagi. Nah, cara baca codingan ini gimana guys? Jadi ada sebuah variabel dengan nilai 100, berarti tipe datanya apa? Number. Malam bang, malam Jai, besarin dikit gitu. Oke. Loh. Oh ya udah. Di sana nilai aku value-nya atau nilainya adalah 100 gitu ya. Gedein boleh sih, gedein ya udah ya. Ini cukup gede gak? Malam Jai. Gue tadi udah manggil ya. Oke, thank you banget teman-teman sudah follow. Nah, jadi nilai aku, kalau nilai aku, kalau gini deh. UAS aku misalnya. UAS itu apa? Ujian akhir sekolah ya. UAS aku 100. Jadi jika UAS aku punya nilainya 100, maka yang dijalankan adalah potongan kode ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, maka dia akan nampilin ini. Else itu adalah itu. Else itu kayak jika dan ya udah, kalau misalnya ini tidak terpenuhi, jikanya tidak terpenuhi, if-nya itu tidak terpenuhi, maka akan masuk ke dalam potongan kode yang ada di dalam else. Gitu. Oke, kita coba play. Yeay, kamu mantap. Nah, kalau misalnya gua ganti semen 5, kira-kira keluarnya apa ya?
Boleh bantu nggak? Renanda, halo Bang, halo. Else sama dengan selain itu. Betul, maksud. Thank you banget. Else tuh selain itu. Jadi selain daripada if di atas, selain itu maka jalanin yang itu. Kalau semen 5, keluarnya apa? Coba lagi. Ada yang jawab apa? Coba lagi. Coba lagi. Oke, betul. Jawabannya adalah coba lagi. Karena kita lihat ini sama dengan, ini adalah operatornya. Sama dengan 3 tuh adalah operator yang dimana tipe data dan juga value-nya kita cek. Simpelnya nih, kalian bisa cari aja di Google operatornya. Jadi ada sama dengan, ada lebih dari atau kurang dari. Ini apa ya? Ini lebih dari atau kurang dari ya? UAS aku lebih dari 100 gitu. Atau UAS aku kurang dari 100. Nah, ini adalah sifat-sifat operator matematika. Gitu. Oke guys? Dan if ini harus memiliki value yang bersifat boolean. True or false. Oke, tadi ada yang bertanya, Bang, kalau misalnya dikasih 105 berarti coba lagi kah, Bang? Coba ya. Kira-kira yang keluar coba lagi atau ye kamu mantap nih? Bukan bikin game dong, Devkin. Kalau gua kasih sama dengan 105 nih, keluarnya coba lagi atau ye kamu mantap? Coba lagi. Kenapa coba lagi? Karena sama dengan. Kecuali kalau kita bilangnya kayak gini, guys. Lebih dari. Jadi kalau UAS aku lebih dari 100, maka ye kamu mantap. Yang keluar, maka ye kamu mantap. Bukan coba lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya gua ganti 100 di sini, kira-kira keluarnya apa nih? Betul, true. Jadi kalau UAS aku lebih dari 100 itu true. Nah, kalau true, if yang ini akan jalan. Gitu. Kalau dikasih lebih dari 100. Oke. Ini 100, UAS aku habis itu lebih dari 100. Nah, kok coba lagi? Kenapa coba lagi? Gitu ya. Karena teman-teman, dia bilang UAS aku lebih dari 100. 100 lebih dari 100 nggak? 100 lebih dari 100 nggak? Enggak dong. 100 nggak lebih dari 100. 100 itu lebih dari sama dengan 100. Gitu. Makanya nanti keluarnya adalah, yey kamu mantap. Berarti mau dari nilainya 100 sampai lebih ke atas, kamu adalah mantap. Gitu. Betul, thank you banget Sadam Nezikri, Enma, Kiki, pemuda teknologi. Namanya pemuda teknologi, mungkin dia terlahir dengan motherboard kali ya badannya. Gak bercanda ya. Ntar gue diapain. My Life, My Rules. Ada kelas belajar yang berbayar. Nanti gue akan sharing kalau minggu depan nanti gue sharing lah kalau ada ya. Makasih ya Bang, tapi masih bingung kenapa orang udah pada nggak. Oh, oke, sorry. Kita lanjut. Nah, itu adalah if else yang sangat sederhana dan sangat powerful menurut gue. Karena kita dengan ini bisa membuat keputusan sederhana dalam membuat sebuah website ataupun software. Ini masih sederhana banget. Misalnya UAS aku 100, maka ye kamu mantap. Bayangin kalau misalnya nanti gua mau bikin bertahap. Misalnya, kalau UASnya nilainya 100 lebih, ye kamu mantap. Tapi kalau misalnya UASnya itu nilainya lebih dari 80, lumayan mantap, misalnya gitu. Nah, teman-teman nggak perlu harus tambahin lagi kayak gini ya, if. Habis di sini if lagi, enggak. Jadi ada namanya else if. Else if itu apa? Else if itu adalah jika dan hanya jika. Gitu ya. Misalnya UASku lebih dari 80. Maka konsolok, kamu lumayan mantap. Kamu lumayan mantap tuh apa gitu ya maksudnya. Thank you banget teman-teman yang sudah follow. Gitu ya. Jika lebih dari 2 kondisi, betul banget. Thank you banget. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kondisi atau punya kondisi yang saling berhubungan, nested gitu. Bukan nested, sorry. Saling berhubungan, maka kita bisa menggunakan else if. Jadi jika UAS aku lebih dari 100, lebih dari sama dengan 100, ye kamu mantap. Jika dan hanya jika UASku lebih dari 80, kamu lumayan mantap. Jadi kalau ini di run, kira-kira ye kamu mantap dan kamu lumayan mantap keluar nggak dua-duanya? Atau salah satu aja? Else if bisa sampai berapa Bang? Bisa banyak banget. Ya, berjuta-juta bisa. Nih, mau nanya nih teman-teman. Kalau kayak gini, kira-kira 2 konsolok ini keluar nggak nih? Ya kamu mantap dan kamu lumayan mantap. Keduanya keluar, ada yang dijawab. Ye kamu mantap Bang. Ye kamu mantap. Kita coba run. Yang keluar cuma 1. Nah, kenapa yang keluar cuma 1 ya teman-teman? Jadi gue jelasin lagi. Karena ini tuh cuman
jalannya sekali. Sorry, maksudnya kalau ini sudah terpenuhi, nah, kalau salah satu dari ini terpenuhi, maka udah nggak jalan lain kalau salah satu dari if dan else if ini udah jalan atau sudah satisfied itu sudah mengikuti dengan statementnya, bisa dibilang tuh sudah true atau sudah true nih di dalam if-nya. Nah, teman-teman, itu akan selesai di situ, selesai, habis itu dah lanjut ke bawah. Nih, gua kasih contoh nih. Selesai if. Oke. Udah, ye kamu mantap, selesai if. Gitu. Itulah hukum atau aturan dari if, else, dan if else lah gitu, atau control flow. Jadi ditambahin else if, ya udah. Kalau misalnya if ini sudah terpenuhi, maka else if ini dan juga else ini nggak akan jalan. Dia akan selesai. Oke. Coba bilang tuker sama uasku di sini. Coba kayak gini ya. Coba kita jalankan. Bentar. Ah, ini nih. Ada. Kita tambahin kayak gini ya. Tadi ada yang bilang cobain, Bang. Loh. If uasku else. Mana sih? Kayak gini ya. Katanya coba dibolak-balik, Bang. Uasku is not defined. Oh, salah. Kurang apa? Kurang A di sini. Oh, salah. Nama variabelnya salah. Kamu lupain mantap dan selesai. Nah, if itu sesuai dengan urutan, guys. Ya. If itu sesuai urutan. Kalau teman-teman lihat kayak gini, uasku lebih dari 80, bener dong. 100 lebih dari 80. Maka yang jalan adalah kamu lumayan mantap. Tapi kalau misalnya kita kasih 120, dia juga sama, kamu lumayan mantap. Gitu ya. Makanya ini tricky, teman-teman. Penyusunan if ini tricky. Jadi kalau gua saranin, kalau misalnya mau bikin kondisi kayak nilainya bertahap-tahap gitu, ya berarti yang paling kecil yang paling bawah. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini else if, berarti else if-nya di sini misalnya uasku lebih dari 70. Udah lumayan lah. Kayak gini. Kalau dijalanin ya tetap misalnya 75 nih. Kalau 75 kira-kira masuk di mana nih? Keluar konsolok apa? Uas aku, Mas. Oh ya, maaf. Kenapa tadi hilang-hilang ya? Nah, kalau misalnya 75 kira-kira masuk ke dalam else if mana nih? Atau if mana nih? Udah lumayan lah. Betul. Bang, perbedaannya ini sama ini. Oh, perbedaan ini ya, lebih dari sama dengan dan lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan, dia ngikutin nilainya si conditionalnya. Gitu. Jadi kalau pakai sama dengan tuh, iya sama aja kayak gini cara bacanya ya. Uasku lebih dari 100. Enggak dong. Uasku tidak lebih dari 100. Misalnya uasnya 100 kayak gini. Nih. Uasku lebih dari 100 enggak? Enggak, karena 100 tidak lebih daripada 100. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai sama dengan, 100 lebih dari sama dengan 100, benar. Karena 100 dan 100 sama dan lebih dari, ya itu urusan nanti. Oke? Nah, itulah bedanya. Kalau yang ini lebih dari aja. Jadi kalau misalnya nilainya 80, nggak akan masuk ke dalam scope else if-nya yang itu. Bagi teman-teman yang belum follow, boleh di-follow dulu ya, biar nggak ketinggalan kalau gue live TikTok. Pastinya ini adalah basic banget teman-teman, jadi gue yakin semua orang yang baru ketemu gue pun juga bisa belajar ataupun ngerti soal JavaScript. Oke, jadi di follow dulu aja biar nggak ketinggalan. Iya betul, nanti gue akan ajarin looping juga. Udah follow Bang, thank you banget Jablut. Oke, ini adalah as if, else ifan. If dan ifan nih gitu ya. Ini gue jelasin dengan cukup, mungkin agak lebih susah jelasin konsepnya, tapi gue pengen teman-teman tahu aja gitu ya. Bahwa if itu nggak ada batasan, lu bisa masukin if, else if sampai jebol codingan lu dan sebagainya. Dan yang ini di dalam ini isinya tuh adalah true or false. Nggak telat kok. Lagu gua NCS ya. Jadi kalau misalnya if-nya true di sini, teman-teman, kalau ininya true, maka mau nilainya apapun, dia akan nampilin ye kamu mantap.
Karena if ini ya, di dalam kurung biasa ini, itu tuh dia tuh ngecek nilai true or false. Gitu. Oke? Itu adalah control flow if else. Seperti teman-teman membuat keputusan sehari-hari dalam kehidupan juga gitu kan. Jika aku mau makan enak, misalnya itu, jika hujan deras, maka saya di rumah. Nah, di dalam statement jika hujan deras, itu tuh benar atau salah dong? Nggak ada mungkin bisa jadi gitu. Jika hujan deras, bisa jadi. Nggak mungkin. Nggak bisa tuh dalam if. Jika hujan deras, maka di rumah. Bisa jadi di rumah. Gitu. Enggak. Jika hujan deras, maka di rumah. Itulah sebenarnya logika sederhana pemrograman. True or false, boolean. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau udah sebenarnya if else itu tuh masih banyak ya pembahasannya. Nah, misalnya kayak gini nih, guys. Bentar ya, gua gedein. Gua gedein dulu. Jika bulan ini jika bulannya bernilai Desember, maka dia akan menampilkan bahwa last month of the year. Kalau enggak, dia adalah bulan biasa. Gitu, oke? Itu cuma penjelasan sederhana. Dan kita akan lanjut ke loops and iteration. Loops itu seperti mengulang. Kayak lu ngomong sesuatu nih. Kayak kalian nonton live TikTok cewek yang bertiga ngomong mantap Nah, itu adalah jenis loop gitu atau iteration. Dia melakukan berulang kali sebuah kegiatan yang sama kalau dia gitu. Jadi loopnya adalah misalnya for loop i sampai sejuta gitu. Dengan value yang sama gitu. Nah, loops itu adalah memberikan sebuah cara yang lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat untuk menyelesaikan sebuah kegiatan yang bersifat repeatedly atau yang bersifat berulang. Misalnya bisa teman-teman, tadi kan gue kasih contoh TikTokers lah, maksudnya orang yang melakukan hal yang sama, yang anyem. Hadir abangku, halo, nyam gitu. Nah, kalau cara penjelasan lebih sederhana, lebih gokilnya, lebih teknikalnya, misalnya teman-teman bayangin sebuah game, kalian pasti pernah main game lah, gitu. Abis itu, atau misalnya kalian pernah nyuruh teman kalian melakukan sesuatu. Misal, lu jalan 3 kali ke depan, ya. Abis itu, lu jalan 3 kali ke timur, gitu. Atau lu jalan 5 kali ke timur. Gitu. Nah, pasti kan, kalau lu nggak ngerti looping, lu akan bilang gini nih, jalan sekali ke timur. Jalan sekali ke timur. Jalan sekali ke timur. Jalan sekali ke timur. Nah, itu adalah orang yang nggak tahu looping. Tapi kan kita secara sadar mungkin bagi teman-teman kayak, ngapain gue capek-capek ngomong, jalan ke timur sekali, jalan ke timur sekali. Nyebelin gitu. Tapi dengan looping lu bisa bilang, jalan 5 kali ke timur, lu jalan 5 kali ke timur. Salah, jalan 5 langkah ke timur. Gitu. Udah, itu adalah looping. Gitu. Bisa dengan cara kayak gini nih. Ini adalah sintaks ya. Jadi teman-teman jangan pusing. Jangan pusing dengan sintaksnya, gua akan jelasin. Tapi ini adalah kayak teorinya lah. Penulisannya kayak gini guys ya. Jadi for, inisialisasi, startnya di mana, kondisinya sampai mana dia akan berhenti, dan afterthought-nya itu adalah ini paling kanannya ini akan mengubah inisialisasinya. Gitu ya. Aduh bang, ngomong apa sih gitu ya. Ini gue kasih contoh aja langsung. Misalnya, kita punya sebuah array. Nah, array-nya ini adalah mengandung nama-nama our friend. Misalnya ada di sini gue lihat ada gak tahu nama. Habis itu ada Kocin. Kocinnya apa? Kokocindo kah? Gue izin pakai nama username kalian ya guys ya. Sang pengejar Eskom misalnya. Ini. Oke, habis itu Basir bang, Basir, oke Basir. Basir, habis itu Sidik, ada Agus si baik hati, halo, gini. Udah cukup, banyak kan ntar gue masuk ini. Rido bang, oh ya udah terakhir ya Rido. Ada Zaki juga, ada Zaki. Kelamaan gue nunggu nama. Sorry guys yang belum kemasukan.
Nah, kalau gua mau nampilin satu-satu, kalau gua nggak tahu looping nih, ya. Agus ganteng bang, siap dah. Kalau misalnya gua nggak, kalau gua nggak tahu loop nih, ya. Kalau gua nggak tahu loop sama sekali atau pengulangan, gua akan mengakses satu persatu. Dengan cara gimana? Nih kalau array nih, ya, kalau programmer ngitung tuh dari nol. Oke, ada yang bilang ada jokesnya kayak gini. Start itu mulai dari mana? Ada yang bilang 1, 2, 3. Kalau kita tuh programmer tuh mulai dari nol. Karena array itu mulainya dari nol. Alasannya kenapa gue agak lupa. Tapi kayak dulu pernah jelasin kenapa mulai dari nol. Setahu gue tuh karena masalah address, memori dan sebagainya, atau gue nggak tahu kenapa. Lupa. Oh, binary juga bisa mungkin ya, 01. Nah, tapi intinya adalah untuk mengakses satu elemen dengan elemen lainnya, itu kita langsung akses secara kasar kayak gini aja. Jadi namelist 0 yang keluar adalah nggak tahu NMA. Gitu ya. Atau misalnya gue console log di sini, namelist, gue kasih 1, yang keluar adalah Cochin. Sesuai urutan. Habis itu gue, banyak banget nih teman-teman gue nih. Gue mau nampilin semuanya deh, satu-satu. Keluar. Sang pengejar Eskom. Nah, bayangin, ya. Oke. Karena bilangan bulat mulai dari, karena bilangan bulat. Indeks 0 mungkin ya, Bang. Halo, selamat datang teman-teman yang baru join. Follow dulu ya, guys ya. Selamat malam, Pak dosen, senang banget sekarang udah banyak. Halo, Ndi, gue nggak akan pernah lupa lu. Lu yang pertama kali yang nonton live gue kan. Bagi teman-teman yang belum follow dulu aja. Karena pastinya gue akan banyak share-share soal programming, live content, TikTok, dan sebagainya. Jadi follow dulu aja biar gak ketinggalan ya. Kenapa nggak pakai VS Code? Benar, Watang udah follow dong. Thank you banget. Kenapa nggak pakai VS Code? Supaya semua orang bisa ngoding ya. Oke? Semua orang bisa ngoding dan itu adalah sebuah kenikmatan lah. Gak usah install-install yang aneh-aneh ya. Sudah follow, makasih Bang ilmunya. Thank you. Tumben Bang, baru sehat Kak? Iya, baru sehat ya. Thank you banget teman-teman yang sudah follow. Yang belum follow aja ya. Nggak pernah rugi follow gue, oke? Kita ulang. Nah, tadi permasalahannya adalah, udah nih kita nampilin semuanya. Loh, kenapa nggak keluar hasilnya nih? Nge-lag anjay. Bentar ya. Kita lihat, kita running lagi, keluar namanya. Tapi yang menjadi persoalan kalau nih, gua mau nambahin sesuatu nih. Misal, kamu keren gitu ya. Atau kamu keren gitu ya. Kamu keren gitu ya. Bisa kita tambahin lagi, kamu keren gitu. Lihat teman-teman, berapa banyak gua harus ngetik sebanyak itu gitu. Kamu kawaii gitu. Oke? Berapa waktu yang gua habiskan untuk gua ngoding hal yang sangat repetitif ini. Gitu. Disitulah keluar cara developer tuh, sudah nggak zaman caranya kayak gini. Kita bisa menggunakan looping. Loopingnya kayak gimana? Kita menggunakan for kayak tadi. Nah, kita lihat lagi nih lanjut example-nya kayak gini. Let i sama dengan 0, i kurang dari namelist.length i plus. Ini oke gue jelasin ya. Let i sama dengan 0 adalah inisialisasi. Oke? Inisialisasi itu maksudnya ada initiate. Kayak lu misalnya PDKT. Pastikan, kalau lu pengen pacaran, pasti lu PDKT dulu. Gak tiba-tiba langsung lu tembak. Mungkin pasangan atau lawan jenis lu pasti langsung ilfeel, atau dibilang lu freak gitu. Sama halnya mengoding, kita butuh menginisialisasi. Gitu ya. Let's sama kayak INT gak bang? Oh itu mungkin Java kali ya. Wah thank you banget 200 orang yang sudah join. Di follow biar gak ketinggalan kalau gue live TikTok pastinya, dan share konten-konten. Oke. Gue langsung tembak bang, gue pria sejati. Anjir, serem banget. Lu keren, karena kan lu ganteng katanya. Let i sama dengan 0, itu artinya apa? Nilai i itu sama dengan 0. I kurang dari namelist.length, maksudnya apa? Panjang dari array namelist. Itu namelist.length. Gitu. Habis itu nanti di endingnya ditambah i++. I++ ini bukannya aneh-aneh di kepala kalian nih. I++ ini adalah sebuah iterasi. Di mana ini akan menambah 1 pada i-nya. Habis itu kasih tahu gue. Kenapa di sini let dan bukan cons? Ada yang bisa bantu gue nggak? Kenapa ini let dan ini bukan cons? Ada yang bisa kasih tahu gue? Thank you banget teman-teman yang sudah follow. Kalian semua keren luar biasa ya. Kita ramaikan malam hari ini ya. Live TikTok. Belajar ngoding JavaScript. Rule semangat terus bang live-nya. Kalau bisa tiap hari diusahakan ya. Thank you banget. Karena data bisa berubah. Tadi ada yang jawab.
Karena cinta nggak bisa berubah. Salah. Ayo guys, jangan lupa follow, akan buka kelas offline dari Pak dosen. Anjay, kelas offline. Betul, karena nilainya bisa dirubah. Karena kalau di sini coach, ini sampai meledak pun nggak akan berubah-ubah dan malah meledak softwarenya gitu ya. Jadi kita konsolok dulu aja I. Gua mau tunjukin sebenarnya itu nilainya apa sih I itu gitu ya. Kita jalanin, 0 sampai 7. Oke, gua konsolok dulu deh. Nih biar teman-teman nggak pusing. Panjang data gitu ya. Namelist.length. Jadi ini adalah sebuah fungsi untuk mengetahui panjang daripada data. Panjang data ada 8, tapi kita ngitungnya dari 0 sampai 7. Gitu ya. Konstan. Thank you banget teman-teman yang sudah jawab dan meramaikannya. Jadi gua mau kasih tahu nih, jadi panjang datanya ada 8, tapi kita ngitungnya dari 0 sampai 7. Nah, kira-kira nih, tadi kan ada patternnya tuh apa? Namelist kotak 0. Jadi kalau misalnya gua ngodingnya kayak gini bukannya guys, misalnya. Kamu kawaii des, gitu ya. Habis itu ditambah dengan namelist. Gini bukan cara ngoding for loop-nya. Output-nya nggak kelihatan bang. Oh iya memang belum ada output-nya kayaknya. Oh output-nya yang ininya ya. Oke, nanti gua tunjukin. Oke, kalau gua jalanin. Kenapa namanya sama terus? Padahal gue sudah pakai looping, tapi nampilin sebanyak 8 data. Nah, yang kurang apa nih kira-kira? Apa yang bisa diperbaiki dari codingan ini? Namelist I, 0-nya diganti I. Cerdas, luar biasa. Oke, kalau gini mah sharingnya enak ya, pada ngerti-ngerti. Tapi bagi teman-teman yang kurang ngerti, tulis di komen ya guys ya. Aduh bang, kok kenapa kayak gitu? Nah, tulis di komen, oke? Karena bisa aja gue terlalu kecepatan ngomongnya, terlalu excited ya. Oke, kita kasih I, dan kita play, maka nampilin semua data-data yang ada. Kayak gitu. Kok gitu bang? Gini. Karena tadi kan kita sudah nyoba tuh. Namelist kotak 0, namelist kotak 1. Yang nampil adalah nggak tahu nama dan kocin. Nah, berarti logikanya adalah array ini punya sebuah tempat-tempat masing-masing. Ya, habis itu supaya kita bisa nampilin sesuai banyak data yang ada di sini, kita pakai I di sini. Karena variabel apa di sini yang nilainya berubah terus, nambah terus. Apa nih? Di sini variabel apa yang ada di dunia ini, variabel apa yang nambah terus setiap kali jalan. Gitu. I, hanya I yang nambah terus. Gitu. Jadi pas I-nya nambah terus, maka kalau nampilin ya make sense. Atau sesuai dengan logika kita. Bahwa ini nampil guys. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sudah cukup mengerti ini, kalian sudah bisa bikin website yang kompleks. Karena ini adalah basic-basicnya. Gua bukannya bullshit ya, atau kayak sugarcoating, atau kayak berlebihan. Enggak. Karena percayalah bahwa dengan mempelajari basic-basic ini sangat membantu gitu ya. Ini adalah for loop yang biasa. Oke, gua lupa abisnya ada apa. Nah, kalau misalnya gua mau nambahin control flow di dalam. Jadi misalnya gini. Gua ngerasa misalnya gua mau misalnya si Kocin ini, jadi kalau misalnya namanya Kocin, gua akan nampilin kamu apa ya? Ntar gua rasis lagi kalau cincin kayak gini. Hati-hati nih harus. Misalnya gini aja. Gua tambahin nama Ruli. Nah, biar enak. Kalau nama gue sendiri nggak ada yang tersinggung. Kan gue sendiri yang gue katain nih, gitu ya. Misalnya kalau ketemu teks namanya Ruli, gue akan nampilin outputnya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nih, gue kasih masalahnya gini nih ya. Dalam data namelist ada sebuah nama Ruli. Gue mau treatment nama Ruli itu menjadi yang jelek. Karena gue sensi sama Ruli. Gitu ya. Nah, karena itu masalah tersebut, jadi gue harus bikin sebuah decision atau bikin sebuah aturan bahwa kalau jika namanya Ruli nampilin lu so asik, misalnya kayak gitu. Tambah else, tambah if, gitu ya. Kok baru lewat sih bang, kemarin nggak live? Iya, hari Jumat live, Sabtu nggak. Jadi tinggal teman-teman tambahin if di sini. Namelist. Ini namelistnya apa nih guys? Namelistnya I atau namelistnya 2? Ada yang bilang namelistnya 2.
Oke, kalau kita coba pakai name list-nya 2, kita lihat ya. Konsolok, kamu sok asik Ruli gitu. Habis itu di bawahnya kita tambahin apa? Else ya. Ini. Kita tambahin else kayak gini. Kamu kawaii des ya. Kita run, kita jalanin. Kamu sok asik semua. Karena loopingnya tadi make 2. Gitu ya. Sedangkan gua mau ngecek satu-satu dulu. Gitu ya. Ngecek satu-satu baru pas ketemu Ruli ganti I aja di sini. Kita run jadi kok ini salah maaf. Nah, kayak gini nih. Ah, kayak gini ya. Ini nge-lag ya. Habis itu gua run. Jadi deh. Kamu kawaii des. Kamu so asik Ruli. Masih nge-lag kah? Bagi teman-teman yang belum follow, boleh di-follow dulu ya. Ruli emang asik bang, well. Oh iya, paham bang. Ah, cakep. Gitu ya. Jadi di dalam looping bisa ada control flow. Ya, bentar gua hapus dulu nih. Di dalam looping bisa control flow. Di dalam control flow bisa ada looping. Gitu ya. Lag bang, masih nge-lag kah? Ulang bang, lag tadi. Oh, sorry. Nah, tadi kita ulang ya. Misalnya di sini 2. Kalau gua make 2, maka nilainya yang keluar adalah kamu so asik Ruli banyak. Gitu. Jangan keramaian biar nggak nge-lag. Jangan dong, nggak ada hubungannya. Nah, kalau kayak gini, dia konstan guys. Jadi dia akan lihat name list 2 sama dengan Ruli. Yang dimana memang benar. Name list 2 sama dengan Ruli. Sedangkan gue tadi mau nyape. Gue mau ngecek. Kalau di nama setiap satu persatu ini dicek satu-satu nih. Nggak tahu nama nih. Sama nggak? Sama dengan Ruli? Nggak. Kocin sama nggak dengan Ruli? Nggak. Ruli sama dengan Ruli? Ruli. Langsung nampilin gas. Kamu so asik Ruli. Ini ya. Emang harus pakai Ruli ya bang? Bisa kayak gini guys, bisa pakai 2 kayak gini, tapi jadinya lihat hasil outputnya. Kamu so asik Ruli semua. Sedangkan gue cuman mau kalau di loopingan tersebut, di iterasi tersebut ada nama Ruli, langsung nampilin kamu so asik Ruli. Kalau R-nya besar tetap kena juga bang? Enggak. Jadi ini case sensitif ya. Gitu. Case sensitif. Jadi kalau ini R-nya gede, ya nggak nampil. Lo nge-lag. Kalau Ruli di bawah kawaii gimana bang? Kalau Ruli di bawah kawaii maksudnya apa? Kenapa sama dengannya 3? Oke. Nah, kawaii des Ruli ya. Karena R kecil dan R gede beda gitu ya. Nah, sama dengan 3 itu bedanya apa? Jadi ada sama dengan 3 dengan sama dengan 2. Itu namanya equality operator. Kalau sama dengan 2, dia cuma ngecek nilainya. Tanpa ngecek tipe datanya sama atau enggak. Misal, namelist ini tipe datanya apa? String. Di sini juga string. Nah, kalau make 3 sama dengan, maka dia akan ngecek nilainya. Capek gue. Sudah upgrade padahal. Bang, nge-lag bang. Nge-lag. Masih nge-lag kah? Starkeling aku lag banget ya. Astaga, lag aman. Oh ya, sorry. Ulang ya. Jadi, sama dengan 3 dan sama dengan 2 nih. Bagi teman-teman yang belum follow dulu aja. Biar kalau misalnya tiba-tiba internet gua mati, nggak kehilangan kapan gua live, oke? Gua ulang ya. Jadi sama dengan 3 dan sama dengan 2 ya. Sama dengan 3 itu dia ngecek tipe data dan nilainya juga. Maksudnya gimana? Namelist I itu adalah string. Dan sama dengan yang sebelah kanan juga string. Gitu ya. Jadi string sama dengan string. Kalau sama dengan 3 nih ya. Nilainya dia ngecek nih, Ruli sama dengan Ruli nggak? Bener. String sama dengan string nggak? String sama dengan 3. Dia ngecek tipe data. Tapi kalau cuma sama dengan 2, Ruli sama nggak? Sama. Ruli ini tipe datanya number, satu lagi string. Oh, beda. Ya udah, value-nya sama kok. Nah, kelebihan sama dengan 3 itu memastikan bahwa tipe data dan value-nya sama. Jadi gue saranin pakai sama dengan 3. Gitu. Habis itu tadi bang nggak ada YouTube, gue mulai dari awal. Nanti gue upload nanti kapan gitu. Starling bang, aduh Starling bang belajar tablet masih tablet. Ruli sedang menangis bang. Ruli sedang menangis. Oh iya, Ruli sedang menangis. Gitu. Tadi ada yang bilang bang kalau if-nya di bawah, maksudnya if-nya di bawah gimana? Kapannya kapan? Nah itu, ikutin aja gue live dulu ya. Dan bagi temen yang belum follow boleh follow dulu ya. Sama dengan 3 lebih rinci dan lebih kompleks. Iya, dia lebih
posesif dengan persamaan equality-nya. Bang, bisa nggak kalau jadi, wah betul, ada juga yang namanya negasi guys, ya kayak gini. Kayak gini bukan sih? Jadi kalau negasi tidak, jadi gini cara bacanya. Kalau name list itu nilainya tidak sama dengan Ruli, maka dia akan nampilin Ruli sedang menangis, abis itu kamu kawaii des Ruli. Tidak sama dengan tuh lawannya, negasi. Jadi jika nama tersebut tidak sama dengan Ruli, maka Ruli sedang menangis. Gitu. Oke? Udah deh. Looping dan control flow kita masukin dalam satu tempat. Coba sama dengannya 4. Mana bisa lah bang, 4. Cuma sampai 3. If bersarang bang. Aduh, nanti ya kita coba if bersarang ya. Kita selesaiin dulu materinya ya guys. Nanti kita baru cobain bareng. Oh udah terakhir. Oke. Sip, kita akan mulai dengan membuat sebuah program yang lebih ribet ya. Misalnya, bikin apa ya? Udah berapa jam bang live-nya? Ini baru mau sejam ya kayaknya. Gimana bang kalau selain Ruli tapi so asik? Gimana kalau selain Ruli tapi so asik? Nah maksudnya gimana ya? Gimana caranya bubble short bang? Bubble short, tidak malam ini. Bikin to-do list. Bang, bahas for each bang, lanjut. Waduh, bikin sistem cafe. What the hell? JavaScript baru basic banget ini. Oke. Nah, kita sekarang akan bikin yang lebih sederhana dulu aja. Misalnya kalkulator ataupun apapun itu. Oke. Kalkulator. Tapi ini kayaknya gue lupa deh. Ini bisa nerima input gak ya? JavaScript input value. Bisa nggak ya? Bisanya di OM ya? Pakai apa sih namanya? Input bukan sih? JavaScript input. Bukan ya? User input gimana ya? Iya input, oke. Kita coba ya. Cons misalnya, misalnya cons data sama dengan input gini ya. Gini bukan sih? Kalau bisa console log data coba ya. Nggak bisa bang? Pakai prom. Kok input ya? Gini ya? Bisa mantap. Oke, kita bikin aplikasi sederhana. Jadi kita akan bikin sebuah kalkulator. Kenapa kalkulator? Sekali lagi, kalkulator itu adalah sebuah basic software yang dimana kayaknya menurut gua itu sederhana banget untuk menampilkan lah. Jadi prompt pertama itu adalah nilai gitu ya. Nilai 1 sama nilai 2. Habis itu di sini gue juga mau masukin operator. Jadi kita bikin kalkulator sederhana nih. Oke. Ini bisa nggak ditambahin teks ya? Masukkan nilai 1. Nilai pertama. Masukkan operator. Habis itu masukkan nilai kedua. Coba ya. 1 tambah 1. Oke bisa. Sip. Kita akan coba ngapain dulu nih. Jangan kecepatan. Oh sorry. Bentar guys. Bentar guys. Live TikTok gue lagi di verify dulu ya. Kalau pakai array bisa nggak bang? Bisa. Cons itu apa? Tipe data. Cons itu apa? Tipe data. Masih nge-lag? Masih nge-lag? Ulang ya? Ulang, oke, sip, sudah aman. Follow dulu aja ya, biar nggak ketinggalan kalau gue live TikTok. Gue capek banget sama internet gue. Mohon maaf sekali lagi ya. Gue ingin berbuat baik saja di live TikTok ini ya sebenarnya. Tapi internet kau sungguh jahat, tidak baik kalau kata anaknya Bang Raditya Dika ya. Cons itu adalah jenis inisialisasi jenis variabel, dia tuh nggak bisa diubah-ubah, intinya gitu. Kalau let tuh bisa diubah-ubah. Oke, siap gue pencet follow lagi. Mantap, itu jadi unfollow dong.
Telat gak bang? Sudah agak lumayan malam sih saya mulainya ya. Oke? Iya betul, mutlak. Konsep itu mutlak. Tapi kan kalau ini kan kayak di initialize ya. Jadi nilai 1 nanti ada value-nya dari prom, kayak gitu. Buat apa ini king? Anjay king. Wih. Oke, kita lanjut. Prom masukkan nilai pertama, masukkan. Nah, habis itu kita ngapain? Kita konsolok dulu aja. Oke? Nilai 1, konsolok, operator, konsolok, nilai 2. Kayak gini ya. Kita tambahkan 1 tambah 2. 1 tambah 2. Oke? Aman. Oke? Aman. Berarti kita sudah bisa menampung nilai-nilai dari user. Sekarang kita tinggal tambahin apa? Jadi gue mau kalau plus ditambah, kalau kurang, kalau minus dikurang, kalau kali dikali, bagi dibagi. Nah, itu menggunakan apa guys? Jadi jika kalau operatornya plus nanti ditambah. Nah, itu pakai apa? Ini cuma penjumlahan penambahan perkalian sederhana. Kalau misalnya nih, gua mau nambah if else, betul. Yang kita pelajarin apa namanya? Control flow ya. Kita tambah control flow. Oke? Sip, betul banget. Kita tambah control flow. If operator sama dengan plus, maka jalan. Else if operator sama dengan kurang. Nanti apa gitu ya? Else if operator sama dengan kali. Apa gitu ya? Else if operator sama dengan bagi. Ngapain gitu ya. Nah, supaya kita menampung hasilnya, kita tambahin sebuah variabel. Result kayak gini. Bisa nggak kayak gini? Bisa harusnya. Jadi kalau misalnya ini variabel untuk menampung hasilnya ya. JS simple ya bang, lumayan. Kalau kayak gini masih simple. Let result ini adalah sebuah variabel untuk menampung nilai. Jadi kalau misalnya ditambah ya tinggal gimana? Nilai 1 ditambah nilai 2. Kayak gini ya. Habis itu ini bawah berarti result nilai 1 dikurang nilai 2. Sama halnya juga di sini. Result sama dengan nilai 1 dikali nilai 2. Dan seterusnya. Berarti kalau bagi, result sama dengan nilai 1 dibagi nilai 2. Kayak gini ya. Dan kita konsolok hasilnya. Oke? Hasil. Bang, ini live-nya ada record? Ada. Operator maksudnya gimana bang? Operator tuh adalah tambah kurang kali baginya. Aritmatika. Operasi aritmatika. Ya, operatornya itu. Oke? Jadi kalau misalnya kita run 1 tambah 2. Kok jadi 12? Anda bisa bantu gue nggak? Kok 1 tambah 2 jadi 12? Kenapa ya 1 tambah 2 jadi 12? Belum integer. Anjay. Betul. Karena masih string saying ya. Jadi harus ditambahin number. Ini gue nggak tahu bisa nggak ya. Kalau misalnya kita kayak gini bisa nggak ya? Kita coba dulu. Oke. Gue juga nggak tahu apakah bisa langsung kayak gini atau enggak. Tapi gue rasa sih bisa ya harusnya. Kita tambah 1. Tambah 2. Yeay, 3. Gitu ya. Makasih abang belajar sambil hiburan sih. Yoi, karena belajar nggak harus setegang itu ya guys ya. Bentar, ini hapus dulu nih. Hilang codingannya hilang. Bagi teman-teman yang belum follow dulu aja biar nggak ketinggalan kalau gue lagi live TikTok ataupun share konten ya. Follow. Kita mentokin kalau bisa 1000. Apanya 1000? Duit 1000. Nah, tadi nambah. Sekarang coba kita kali ya. 1 ciat. Ngelek. 2 kali 3, 6. Yeay. Gitu ya. Kalau misalnya 7 bagi 7, 1. Aman nih. Masih ngelek kah? Gantiin di home. Ya. Jelasin kenapa tadi nggak bisa. Oh, kenapa tadi nggak bisa? Karena tadi tuh kita belum casting atau kita ubah, kita convert
dari string menjadi number, gitu ya. Gitu. Kita ubah jadi kenapa kayak gitu? Karena kalau string ditambah string nyampur ke concat gitu loh. Pakai wifi oksigen aja bang, bagus ya oksigen ya? Kalau bagus gue ganti nih, sumpah. Gue udah capek banget nih pakai Symbian. Kenapa nggak INT? Kenapa nggak pakai pas INT? Karena gue pernah baca sebuah artikel, kalau nggak salah tuh pakai number lebih bagus karena lebih apa tuh verbose ya. Gitu. Bedanya cons sama let itu apa? Itu bedanya cons itu nggak bisa berubah-ubah, let itu bisa berubah-ubah nilainya. Starling kayak bagus deh, Starbucks keliling. Bang jelasin ulang tadi konsolog. Nah ini, hasil tambah result itu tuh kayak nampilin aja. Hasil ditambah result. Kayak gitu. Number bisa cek NaN-nya bang. Iya, not a number juga bisa. Tapi kan gua convert aja numbernya jadi apa angkanya yang dimasuk number gitu ya. Verbose apa? Verbose tuh lebih detail nampilnya gitu. Bang coba resultnya pakai cons. Ada yang nyoba-nyoba kehidupan nih gue lihat nih kalau kita play. Nggak bisa guys. Ya, nggak bisa karena result ini nanti mau diubah-ubah harus let gitu. Oke? Betul, free. Nilai 1 operator, nilai 2 result itu semua variabel, nama variabel. Nama filenya bebas. Tutor Android Studio bang, gila tutor Android Studio. Nah sekarang gue kasih case-nya kayak gini. Kan kalau dulu kan kita belajar matematika kan pernah belajar kayak gini kan. 3 dibagi 0 hasilnya infinity. Saya mau nanya, kalau 3 dibagi 0 hasilnya apa? Harusnya. 3 dibagi 0 hasilnya apa harusnya? Pada bingung. Kita cari aja di Google, guys. Gua aja lupa. Pembagian 0. Hasilnya harusnya 0. Tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau 0 dibagi 1, hasilnya berapa? 0. Oke, kita coba ya. Jadi kalau misalnya 0 dibagi 1, hasilnya 0, bener. Ntar gua cari dulu di Google. 0 dibagi 1, 0. Ya benar. 0 bagi 0 tak tentu. Oh, kalau 0 dibagi 0 tidak tentu. Perasaan kali nggak tentu. Pembagian 0, 1 bagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ya, bukan infinity ya. Berarti, supaya kita menampilkan kayak gitu, kita harus tambahin apa? Nah, kita harus tambahin if lagi di dalam else if. Gitu ya. If operator, if nilai 2 sama dengan 0, maka resultnya adalah tidak bisa dibagi oleh 0. Karena nggak terdefinisi. Gitu ya. Else-nya adalah baru result, nilai, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Nested if, else. Lag lagi kah? Kok nge-lag lagi? Di gua lancar-lancar aja. Nge-lag kah? Di follow dulu biar nggak ketinggalan kalau gua live kalau gitu ya. Kalau nge-lag tiba-tiba kalian hilang. Hasil desimal. Hasil desimal bisa nggak ya? Oke, gue ulang. Gue nggak pernah coba, tapi harusnya sih bisa. Oke, kita ulang. Jadi, kalau dibagi 0, nilai 2 nih, apapun yang dibagi 0, itu gue akan nampilin tidak bisa dibagi oleh 0. Nah, ini disebut dengan nested if. Gitu ya. Jadi, dalam else if, ada if lagi, ada else. Kayak gitu. Seperti itu ya, guys. Float harusnya. JavaScript float ya, kita coba. Setahu gue JavaScript itu otomatis ya, dia tuh jadi float atau enggak. Kita coba aja ya guys ya. Misalnya 2,5 dikali 2. 5, benar. Kita ulang. 2,5 dikali 3,2. Kali 3,2.
2,5 kali 3,2 berapa ya? 2,5 kali 3,2. Betul, anjir. Kok 8 sih? Gue mau nyari yang angkanya koma, anjir. Misalnya, 2,5 dikali... salah, anjir. Bentar, hasil undefined. 2,5 dikali 1,2. 1,3, oke. 2,5 kali 1,3. Benar, bisa. Bisa float. 7 bagi 2, kita coba ya. 7 bagi 2, 3,5, aman. Kalau 7 bagi 0, hasil tidak bisa dibagi 0. Gitu guys. Jadi, malam ini kita sudah belajar bikin kalkulator yang bisa memprevent atau mencegah orang-orang masukin nilai 0 nggak jelas. Ternyata nggak harus pintar matematika gitu ya. Pakai float coba bang. Setahu gua tuh pakai float tuh nggak perlu ya. Karena numbers itu sudah float. Kecuali kita mau precision float gitu. Jadi gua rasa nggak terlalu dibutuhkan. Keren banget bang. Kalian semua keren. Karena masih stay di sini. Yeah. Oke? Kalian keren. Nah, biar lebih keren, di tap-tap lagi, di share, habis itu di komen ya guys ya. Memprevent user input string. Nah, ada yang bagus ini. Memprevent user input string. Oke, berarti kita akan cari, cek. Kita akan menggunakan type of. Bukan. Kita akan menggunakan checking number JavaScript ya. Nah, kita cari di Google aja. Using none function. Oke, kita tuh bisa menggunakan none function di sini. Number is none. Kayak gitu ya. Apa mau ngapain, Bang? Baru buka TikTok ketinggalan. Bentar. Kita mau ngecek nih. Sekarang bisa menggunakan number is none. Oke? Berarti kita sekarang nggak perlu nge-convert ini, guys ya. Kita nggak akan convert ini dulu. Ya, kita nggak akan convert ini dulu. Kita langsung ngecek ini aja. If tanda seru number is none dalam kurung nilai 1, maka kita langsung return aja. Return, masukin angka bos. Gitu. If tanda seru number dot is none nilai is none nilai 2. Bentar, kayaknya gue merasa ini akan ngebug sih. Gitu ya. Bang, ini masih lama kan? Sampai jam 10 lah maksimal ya. Coba kita jalanin ya. Selesai. Seharusnya gue returnnya tuh konsolok ya. Bentar. Kita konsolok dulu ya guys. Number is none. Nah, ini konsolok ini. Habis itu gua masukin ini. Habis ini gua akan tunjukin salah satu tips lagi yang bikin codingannya jadi makin cakep ya. Jadi kalian jangan pergi dari sini. Karena masih ada yang belum saya selesaikan, oke? Coba kita running lagi. ASD X1. Benar, oke. Kita ulang misalnya 1 kali 2. Nah, susah nih guys. Kita harus convert berarti di sini number ya. Nah, di sini number. Memang benar sih dari awal di numberin aja. Bedanya sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 3 lebih strict ya guys ya. Coba ya kita ulang ya. 2 kali 5. Nggak bisa nih. Berarti kita harus cari function lain ya. How to check. Oh, salah guys. Kalau itu none. Oh, oke. Kalau if nilai 1 sama dengan none. Kayak gini bukan sih?
Nih, nilai 2 sama dengan nan. Kayak gini nih. Ya bener gak sih? Makin rame aja Bang Ruli. Ah, terima kasih. Farrell. Oh iya, kayak gini ya. Bener ya harusnya ya. Nah, bukannya pas dimasukin situ error Bang. Nah, errornya tuh adalah nan guys. Coba kita masukin ya. ASD.